gitu kan bahasa kan tadi kan biasanya kan terbatas itu. Pastor good kalau itu kan good saya bilang good saya bilang gitu. Karena bilang good ditambah lagi. Padahal di awal dia bergumul ya Pak. Itu orang sambil nari-nari tuh dia bawa satu potong anak babi sama lemaknya. Terus istri saya di sebelah, kali ini kamu nggak bisa ngelak babi, kena kau dia ngomong begitu ini. Excuse me, saya bilang itu. Ini 300 orang, terus teman saya orang Amerika datang. Irwan, come on Irwan. They never listen to you. Turunkan tangan saya gitu. Look at your name only. Shalom sahabat podcast Cuan bersama New Life. Kembali lagi nih di podcast kesayangan kita yang pastinya akan tampil di channel YouTube New Life Batam setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan bagi sahabat curhat bersama New Life yang pengen nanya-nanya, pengen curhat, pengen didoain, juga kalau misalnya pengen mau ngebahas apa ya minggu depan, kira-kira ada tema apa ya yang lagi pengen diomongin, boleh komen aja di bawah atau langsung aja curhat di nomor WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan malam ini sahabat curhat bersama New Life kita kedatangan seorang narasumber yang sangat menginspirasi. Kenapa sangat menginspirasi? Kita boleh nanti gali-gali ceritanya. Apalagi narasumber kita ini sangat-sangat luar biasa melakukan yang namanya pelayanan misi. Kita boleh tanya-tanya nih, dan kita kedatangan seorang narasumber, seorang guru, seorang dosen, seorang yang melakukan pelayanan misi yang sangat luar biasa dengan Pak Fransiskus Irwan Wijaya. Selamat malam Pak Fransiskus Irwan Wijaya. Saya panggil apa nih Pak? Irwan aja. Pak Irwan ya Pak ya. Ya Pak Irwan, apa kabar Pak? Selalu mantap. Mantap. Kalau kita punya tag di sini Pak, kalau misalnya ditanya apa kabar, luar biasa, dahsyat, mantap. Pakai goyang lagi. Iya, harus ada. Pak Irwan. Kalau misalnya saya udah pernah baca dan juga lihat dan juga nonton profilnya, sungguh luar biasa ya perjalanan pelayanan, apalagi especially pelayanan misi Pak. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, boleh nggak Pak cerita sedikit mengenai udah berapa lama sih Pak Irwan udah start mulai melakukan pelayanan misi ini dan sampai akhirnya bisa di titik sekarang ini? Yes. Saya rasa hampir 33 tahun ya. 33 tahun. Kalau jadi 5 tahun itu udah terlibat sebagai part time walaupun nggak full. 28 tahun itu sudah all out sampai hari ini. Oke, 33 tahun total ya Pak ya? Iya, dan tidak kemana-mana, di ladang misi. Di ladang misi terus? Oke, 33 tahun. Tadi Bapak udah cerita selama 33 tahun melakukan pelayanan misi. Pasti selama 33 tahun ini Pak, ada yang namanya cerita lucu, cerita sedih, ada challenge tersendiri. Nah, gimana? Boleh cerita sedikit Pak? Cerita lucu. Pastinya cerita sedihnya nih kayaknya banyak nih. Enggak, kayaknya cerita aja semangat. Kalau saya hampir nggak pernah yang sedih-sedih ya. Kalaupun dulu saya aktif di medsos pun tetap selalu yang wah-wah yang diposting gitu. Karena saya jarang ya cerita-cerita sedih. Karena hampir nggak ada juga kalau menurut saya cerita sedihnya. Nggak ada, even satu nggak ada cerita sedih ya Pak ya dalam pelayanan 33 tahun. Paling cuma tantangan-tantangan aja. Tapi rata-rata kita enjoy aja di ladang misi. Boleh ceritakan nggak Pak ke kita? Tantangan challenge apa sih yang terjadi? Mungkin 3 atau 4 hal yang bisa Bapak share ke kita. Apa ya? Tantangan yang paling berat saya pikir ya penolakan, itu pasti. Tetapi justru penolakan itu bikin kita tertantang. Ini tidak boleh ada gereja, ini tidak boleh orang dalam tanda quote unquote tidak boleh masuk karena ini itu justru menarik bagi saya. Gimana kita approach supaya bisa masuk, itu satu penolakan. Tapi itu bukan sesuatu yang istimewa karena saya selalu berpatokan Yesus aja dulu ditolak kok. Kalau Yesus ditolak masa saya nggak ditolak? Berarti kan maksud itu selalu ada pembanding. Yang kedua, kalau tantangan yang paling berat itu loneliness sendiri. Karena kemana-mana kan belum tentu dari awal-awal kan tidak ada yang ikut. Kalau orang kan tidak ada orang ceritanya. Kalau saya flashback mulainya kenapa bisa terlibat, tertantang di misi sebenarnya sangat sederhana. Apa itu Pak? Saya kan latar belakang saya kan penelitian hutan.
Oke. dan satwa liar. Jadi saya lebih cenderung ke ecology, management, and research. Memang saya suka hutan, suka meneliti binatang, dan ketika awal-awal baru lulus itu kan umur 22 tahun, kerja di kampus di Jambi, saya orang Jambi. Tetapi karena banyak faktor, akhirnya saya tetap tidak keterima jadi pegawai negeri. And then after 3 years saya kerja di Pusat Penelitian Hutan Tanaman Industri. Jadi dari binatang liar, peneliti binatang liar, satwa, menjadi peneliti tanaman industri, akasia, mangium, eukaliptus untuk pulp and papers. Di Jambi. Iya, Jambi, Pekanbaru. Jadi mulainya dari situ sebenarnya. Karena juga basic Bapak memang pendidikannya di Oklahoma kalau nggak salah. Iya, jurusannya penelitian satwa liar, tapi juga belajar hutan, belajar tanaman. Jadi hanya switch saja. Nah, jadi sekarang urus orang liar dulu. Jadi nggak beda jauh. Jadi dari situ sebenarnya sangat sederhana aja. Nah, saya kalau kenal Tuhannya dari tahun 88 waktu di Amerika. Jadi di situ saya bertobat, saya kenal Tuhan, pulang ke Indonesia, berjalannya waktu biasa-biasa aja. Maksud itu ya karena gereja yang model-model seperti itu dulu kan terbatas. Yang tepuk tangan, yang berbahasa lidah, karena saya orang Pentakosta ini. Jadi tidak ketemu. Nah, jadi on off sampai akhirnya ya ketemu. Gereja rintisan, dan saya ingat betul, dan waktu saya kerja di hutan tanaman industri itu, saya kan posnya di hutan. Nah, saya mulai kumpulin orang, lihat kok nggak ada ibadah, mulai kita persekutuan lah gitu. Nah, satu titik saya ingat betul ada orang mati, orang mati ketimpa kayu. Habis itu nggak tahu mau gimana cara bawa mayat ini, mau masukkan peti, mau tutup peti. Jadi saya dipanggil. Waktu dipanggil itu saya kaget, waduh, ini gimana ini ya? Nah, memaksakan diri untuk acara tutup peti, doakan, simple, dan mulai dari situ hanya berpikir aja gimana ya orang-orang ini kalau nggak kenal Tuhan, siapa yang layani? Nah, dari situ mulai. Dari situ turning point. Iya, turning point-nya di situ. Jadi dari situlah saya masuk dari pinggiran hutan ke tengah hutan, orang-orang kerja hutan, orang asli, orang pedalaman, itu dilayani gitu dengan ya basic. Firman Tuhan kan terbatas. Cuma saya kenalkan soal Yesus mengasihi, Yesus menyembuhkan, putar-putar di situ saja. Jadi itu awalnya di situ. Oke. Nah. Tapi tempat yang paling terjauh, Pak, tadi Bapak bilang sampai ke pedalaman. Tempat yang paling terjauh, yang paling challenge, yang tempat yang menurut Bapak yang paling terkesan di mana? Mau yang berapa jauh ini? Tadi saya baru ketemu, kemarin saya baru ketemu anak muda, ngomong-ngomong, saya bilang sama istri saya cerita, tempat paling jauh, ya kami pernah perjalanan di pesawat 2 hari. Itu kemana tuh, Pak? Itu ke Petropavlov, itu the most far east of Siberia. Jadi sangat jauh, itu 48 jam terbang. Jadi mulai dari Singapura ke Korea Selatan. Tidak ada transit sama sekali? Transit, Korea Selatan pindah ke Vladivostok. Ini udah masuk Siberia Selatan, dari Vladivostok terbang lagi ke ujung. Itu tempatnya itu sebenarnya berhadapan dengan Alaska. Dan kami ke situ musim panas, Agustus, itu suhunya aja 8 derajat. Musim panas. Dan kita kalau musim dingin bisa minus 40. Jadi itu yang paling jauh kalau dari jarak ya. Tapi kalau dalam perjalanan misi yang lain yang jauh-jauh banyak. Jalan kaki 10 jam, 15 jam, itu hal yang biasa. Itu kalau jalan kaki itu ke Pegunungan Wana waktu itu. Itu daerah Sulawesi Tengah, suku. Itu jadi itu ada ke suku Lauze, macam-macam. Kalau mau nyusurin sungai ada juga. Jadi itu segala model. Mau laut, mau darat, naik motor, naik mobil, naik pesawat kecil, jalan kaki. Demi pelayanan. Jadi saya punya prinsip juga, kalau tempat di mana orang nggak mau melayani, kalau orang itu siap, saya mau pergi. Nanti habis itu baru pikirkan bagaimana cara ngutus orang ke sana. Oke. Berarti itu strateginya kan, Pak ya? Iya. Bapak ke sana, lihat ya. Jadi itu kan sebenarnya bagi hidup juga. Jadi di bawah saya kan tidak ada alasan. Waduh jauh. Waduh ini. Nah, saya selalu bilang bapakmu sudah sampai ke sana. Jadi no excuse. Itu ya kalau paling jauh
ya kalau soal tantangan. Jadi semua ya bisa dinikmati lah. Jadi sebenarnya prinsipnya sangat sederhana aja. Dulu waktu saya kerja di hutan kan jalan kaki, meneliti tengah malam, ambil teropong, bawa lampu, ukur sayap binatang, jejak binatang di atas pohon, jenis serangga, segala macam dilihat, dikumpulin. Itu jadi saya punya prinsip untuk yang hal yang kayak gitu nggak kekal aja saya all out, masa untuk Tuhan saya nggak. Jadi itulah yang bikin saya itu terus semangat. Itu aja, sederhana aja sebenarnya prinsipnya. Yes, luar biasa. Tapi kan Pak, kalau misalnya kita ke pedalaman ya Pak, ya. Kalau saya lihat TV-TV karena saya belum pernah melakukan, kayaknya perlu diajak nih sekali. Kalau misalnya plan misi ke pedalaman, kadang kan ada kayak gap culture, bahasa. Nah itu jadi gini, gimana Pak? Jadi kalau saya pikir atau ada model enggak, jadi gini, kalau saya melihat kan saya hampir masuk banyak suku nih kan. Ya. Tempat yang sulit, tempat yang nggak sulit, mau makan soal apa, saya pikir nggak pernah ada masalah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena begini, orang itu bisa lihat kok dari inner kita ini orang tulus apa nggak tulus itu bisa ketahuan. Oke. Jadi itu sudah satu pintu. Jadi saya selalu lihat tuh, ketika orang lihat kita tuh, mereka bisa menerima kita dengan welcome. Nah, cuma seringkali kan kendalanya di makanan. Foodnya kan sangat antik-antik punya makanan. Betul, jadi kalau saya sih bisa menyesuaikan lah yang begitu-begitu. Saya adep lah Pak ya. Tapi makannya ya. Karena haram juga dimakan. Satu kali saya sama istri lagi di Laos ini, di kampung pedalaman nih di Laos. Jadi hamba Tuhan ini begitu sukacitanya, jadi dia bawa satu kantong jangkrik. Nah, kalau kita jangkrik di sini kan kasih makan burung, kasih makan ikan. Situ dia bilang this is very delicacy and very expensive, dia bilang itu menurut mereka gitu ya. Ini sesuatu yang mewah. Jadi istri saya bantu masak juga. Dia langsung ambil dari kantong, jadi dioseng-oseng gitu. Iya, betul. Jadi istri saya tanya, "Babi ini sebenarnya untuk apa?" "Nggak tahu, kayaknya untuk makan nih," saya bilang itu. Dia sambil goyang, "Tapi ini nggak dicuci loh," dia bilang. "Ini nggak dicuci loh, langsung hidup-hidup masuk itu." "Ya udahlah, kamu kan sudah mau bilang mau bantu dapur, sudah dikasih." Habis ternyata betul untuk kami makan sendiri juga. Habis itu ya saya nikmati aja. Saya bayangkan saya sedang makan udang kan, Terus istri saya tanya saya, "Gimana?" "Tapi kalau kamu kok bisa makan?" "Aku bergumul." "Ya udahlah, kau anggap aja makan udang," saya bilang. Nah, jadi habis itu kan orangnya kan tanya, "Pastor, how good," dia bilang gitu kan, bahasa kan tadi. Kan biasanya kan terbatas itu. "Pastor, good." Kalau itu kan good, saya bilang good, saya bilang gitu. Karena bilang good ditambah lagi. Padahal udah makan di awal udah bergumul ya Pak. Gara good bertambah itu. Jadi banyak faktor-faktornya kayak begitu. Satu kali kami di pedalaman Papua bakar batu, gitu juga. Habis itu orang sambil nari-nari tuh, dia bawa satu potong anak babi sama lemaknya. Terus istri saya di sebelah, "Kali ini kamu nggak bisa ngelak, babi kena kau." Dia ngomong lagi, ini saya bergumul nih, waduh kena ini. Sambil nari-nari mereka nih. Habis itu mereka gigit satu, mereka kasih saya sebelahnya. Lemak. Itu belum dimasak Pak? Sudah dimasak, jadi dari bakar batu tuh. Tapi kan ya gimana lah ya. Dia gigit satu suruh saya gigit. Waduh, saya bergumul juga, saya gigit ya. Sambil lari-lari ya saya Tapi yang ikut saya habis itu cirit-birit, bocor-bocor, pulang dari sana masuk rumah sakit, ibu semua. Kenapa itu Pak? Dehidrasi, muntah-muntah, bocor-bocor. Karena mungkin tidak biasa perutnya ya. Itu pengalaman aja. Jadi itu jadi challenging-nya ya funny-funny-nya model-model begitu aja. Betul. Jadi kayak cerita unik juga ya Pak ya. Model-model begitu. Nah tadi Bapak cerita sebenarnya kita hanya perlu mengadap aja Pak ya, lebih kayak untuk makanan. Tapi selebihnya itu bukan challenge yang besar untuk seorang Pak Irwan. Nah tapi dari sekilas Pak, kalau misalnya saya lihat nih dari profil Bapak, saya ada nonton juga. Bapak kan tuh ada mungkin di beberapa area untuk pengaplikasian model pelayanan misi kan berbeda-beda ya. Tapi Bapak sendiri punya nggak ada beberapa model pelayanan misi tersendiri nggak yang boleh share ke kita? Jadi gini, saya pikir untuk pelayanan misi ini kan pertama-tama kan banyak gagalnya juga. Kan selama 33 tahun ini kan nggak langsung mulus-mulus. Kan setiap tempat kena proses. Jadi jadi saya flashback, satu kali saya itu ada di Bogota, Kolombia.
Jadi banyak drugs ya Pak di sana? iya, saya bukan cari drugs. Oh, iya. Waktu itu ada pertemuan khusus misi untuk penjangkauan suku-suku. Oke. Tapi suku apa ya Pak itu kalau boleh tahu? Macam-macam. Meksiko ya? Dia Amerika Latin macam-macam. Colombia, tapi hampir bahasanya sama Spanish, Spanyol kan, karena jajahan Spanyol. Iya, iya. Dia Indian, rata-rata orang Indian. Bukan Indian ya Pak Indian, ya? Indian yang suku asli Amerika. Iya. Jadi mereka lagi ngomong soal suku-suku, tapi yang ngomong ini orang bule. Nah, jadi ketika lagi ngomong tuh saya lagi mau interupsi karena saya pikir datanya salah. Okay. Excuse me, saya bilang itu. Ini 300 orang, terus teman saya orang Amerika datang. Irwan, come on Irwan. They never listen to you. Turunkannya tangan saya gitu. Look at your name, only Wijaja. Ya, karena last name aja kan di meja. Betul. Dan mereka kan biasa Wijaja tuh mereka nggak bisa pakai Wijaja karena accent Spanyol. J itu dibaca H, Wihaha. Jadi your name only Wihaha. They never listen to you, my friend. No doctor, no thing. If you a professor or if you a pastor, they look at your face, at least 30 years in the ministry, and then you raise hand, they will listen to you. Okay. Dia bilang gitu. Terus dia bilang begini, kamu harus sekolah lanjut. Saya bilang, gimana sekolah lanjut? Saya pikir tidak perlu sekolah. Yeah. Waktu itu ya, 2009. Sekolah untuk teologi apa gitu. Karena saya cuma waktu itu master di leadership waktu itu ya, MA aja. Okay. Tapi saya konsentrasi di kepemimpinan dan di leadership, tapi lebih khusus ke politik waktu itu. Karena saya tertarik aja untuk nulis soal itu. Okay. No, katanya. Kami bisa rekomendasi kamu. Singkat cerita dia rekomendasi saya untuk ambil PhD di Singapura. Tetapi terlalu mahal. Singkat cerita, sekolah bilang kamu ambil master aja dulu. Master ini khusus kurikulum planning. Jadi Master of Art Intracultural Education. Ternyata intinya itu adalah kurikulum planning. Bagaimana nyusun kurikulum untuk suku-suku, untuk kaum. Nah di situ saya belajar yang namanya etnografi. Iya. Oke. Suku ya Pak ya? Iya, jadi ketika kita mau masuk ke satu daerah itu kita harus tahu dulu etnografi. At least you do the observation. Yeah. Kamu lihat bagaimana suku ini memandang, bagaimana dia cara pandang Tuhan, pandang uang, pandang keluarga, pandang pendidikan, pandang demografi, pandang politik. Pokoknya at least ada 7 unsur, 7 sampai 9. Nilai-nilai yang mereka punya. Yang bagaimana mereka mandangi Tuhan, segala macam, ekonomi. Dari situ nanti kamu akan ketemu bridgingnya. Oke, nanti kamu akan tahu gatekeepernya. Iya, betul. Based on nilai-nilai yang iya, dan nanti kamu. Jadi dari situ saya ternyata ketika kita nguasain ini, kita bisa ngerti. Paling tidak ada pintu celah untuk kita bisa masuk. Jadi akhirnya dan itu saya terapkan dan ternyata betul di banyak. Makanya saya juga ngajar etnografi segala macam untuk awal. Jadi sebenarnya dibikin kalau sekolah itu kan terlalu lama. Kita bikin yang simple, sederhana, yang orang bisa nangkap ini celahnya di sini gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti modelnya cuma that's it aja ya Pak ya, cuma belajar. Mungkin simple kelihatannya, tapi panjang untuk bisa dapatkan itu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi mereka kan tidak perlu belajar lama-lama kan karena kita sudah lebih dulu. Udah diobservasi dulu ya. Dan kita tinggal bagi hidup aja kan. Iya betul. Cukup menarik Pak. Nah, tapi selama 33 tahun yang tadi Bapak udah mengaplikasikan model konsep misi tadi. Nah, kalau menurut Bapak nih secara keseluruhan, pelayanan misi ini gimana sih tanggapan Bapak mengenai pelayanan misi di Indonesia? Yang saya udah cukup pasti Pak Irwan udah cukup paham, tapi kan Bapak sendiri sudah melakukannya secara globally ya Pak ya. Nah, secara globally juga gimana kalau menurut Bapak? Jadi gini. Jadi sebenarnya dari model misi Indonesia ini ada 5 model sebenarnya. Kalau saya simpulkan. Oke. Juga untuk sahabat Curhat Bersama Nulife yang udah nonton dari awal sampai akhir podcast ini, kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan pastinya bunyikan lonceng notifikasinya biar sahabat Curhat Bersama Nulife yang orang yang pertama kali mendapat notifikasi ketika ada video-video baru nih dari podcast kita. Kalau gitu sampai jumpa lagi minggu depan pastinya di setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube Nulife Batam. Nulife. Tapi begini.